Yang pertama, siapa sih malaikat yang paling sibuk? Saya tidak menemukan informasi dari kitab ataupun hadis yang menyatakan paling sibuk. Tetapi pada prinsipnya, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu tidak pernah membangkang sedikit pun pada Allah, dan dia mengerjakan apa yang diperintahkan kepadanya. Maka bahasa kita itu kan teu aya anu dikurangan, teu aya dilangkungan. Surah Allah teh kitu nya kitu. Selain yang 10 itu kan memahami mudahnya malaikat. Jadi 10 malaikat itu kan Jibril, Michael, Israfil, Israel, Munkar wa Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Itu berdasarkan pada pernyataan-pernyataan hubungan dengan ayat Al-Quran. Maka muncul ulama, malaikat yang wajib diketahui ayat 10. Nah itu kira-kiranya. Pertanyaannya, jumlah malaikat ada berapa? La ya'lamuhum illallah. Tidak ada yang tahu kecuali yang menciptakannya. Di atas kita Pak, Baitul Izzah, atau orang nyebutnya Baitul Ma'mur. Di situ ada malaikat yang berkeliling di langit, muter terus bertasbih pada Allah. Di Aras ada Hamalatul Ars, malaikat yang memegang aras ya, supaya seimbang, qayyim gitu. Nanti di akhirat ada Malik, ada Ridwan, ada juga sebutnya Zabaniyah kan gitu. Di surah Al-Alaq disebutkan Zabaniyah. Jadi hemat saya tidak ada yang menyatakan sibuk tidak sibuk ya. Tapi setiap malaikat punya fungsi masing-masing. Maka ketika Jibril, kan wahyu terakhir itu pada Nabi. Karena istilah wahyu khusus pada Nabi. Istilah selain wahyu itu selain Nabi gitu. Maka kalau ada wahyu jangan pada orang biasa, maka dia akan menjadi masalah. Leres teu? Aya seseorang menyatakan menerima wahyu. Namanya siapa? Misalkan Ahmad Musodek, dulu pernah ya di Bogor. Dia menerima wahyu. Lalu pas dipanggil polisi nangis. Masa iya Nabi dipanggil polisi nangis, Pak? Kalau bener wahyu kan, logika sederhananya. Sebab Nabi itu urusannya urusan Allah. Yahdi mayyasha. Sekarang Jibril itu apa tugasnya? Memberikan petunjuk yang baik Pak, pada ilham. Kalau wahyu itu kan bahasa istilah Nabi Pak, sesuatu pengetahuan yang dihunjamkan pada hati. Nah kita pun ada ilham Pak, ilham itu masuk ke hati. Nah ilham yang baik itu adalah tugasnya Jibril masuk. Ulah kieu tah ari engke nomor toga nu kaluar tugasna saha eta malaikat tah aya Pak eta kapungkur geuningan aya mobil nu mirip-mirip nomorna tepat weh keluar 2 angka Pak Ade kan 2 juta eta teh eta saha nu ngarahkeunna tah aya Pak eta makan gitu. Sekarang Israfil tugasnya itu kan dia meniup sangkala nafhah. Ai-aina tos damel tah ajan atos Pak. Sebab menurut Allah itu dekat sekali waktu itu. Menurut kita lama. Tapi menurut Allah yaum itu sangat singkat sekali. Jadi ketika ditiupkan langsung kiamat pertama ya hancur semua. Fa idza nufikha fis-suri fa idzahum terus kan gitu. Ketika ditiupkan nafhatan wahidatan satu tiupan. Itu kan bentuknya seperti sangkakala ya, trompet. Hanya memudahkan pemahaman saja Pak kitab itu sebenarnya. Apakah benar seperti trompet? Wallahu alam. Ilmu fisika yang akan membicarakan kan. Di situ ada astrofisika, di situ ada black hole ya, penemuannya Stephen Hawking kan. Ternyata bentuknya katanya seperti trompet Pak. Seperti mawar juga itu tata surya kita itu. Ditiuplah, prat langsung. Ya sekarang sudah ada Pak, tos nanggei ya itu Pak Haji. Tos nanggei. Kan orang terkedah kena ke malaikat tanya. Israel
paling sibuk memang Pak. Iya, di pandangan manusia biasa kan gitu. Itu si A dan si B, si C pasti ada yang matinya sama kan Pak ya. Pada jam segitu detik itu sama matinya teh berenang wah Ijroil atau kan sistemnya canggih Pak mungkin. Kenop saja kan sudah ada kode mungkin matrik kalau di komputer ya. Ada matrik kan? Matrik di komputer kalau knob ini pencet ini akan mati ini kan gitu. Untuk iya Pak, kalau dia cabut nyawa nyata gitu Pak. Ya gitu. Kan pasti ada pada detik yang sama, pada menit yang sama, pada jam yang sama pasti ada mati manusia Pak. Hitungan statistik akan begitu kan. Karena anu di Amerika pupus, anu di Malaysia pupus banyak bupet kan dia kan tapi punya mekanisme kan Allah Maha Kuasa Pak. Jadi nama orang mah memudahkan bahasa kita seperti matrik komputer. Ieu teh kudu nanti dia usangnya ruksaknya akan tanggal sekian menit sekian tinggal kenop kan plak. Oh iya truk ya eta mah bade para bapak di payun abdi paneuri mangga. Atau nabi sabalikna abi paneri bapak di payun mangga kan gitu. Terus sekait awabin gini Pak, itu kan sholat sunnah ya yang bukan rawatibah. Tapi Rasulullah pernah melakukan itu. Pendapat A begini, pendapat B begini. Ketika sholat sunnah itu karena posisinya sunnah, ketika ada ikhtilaf itu tidak mesti diperdebatkan runcing karena posisi awalnya dia ghair muakkad. Kan sunnah itu ada dua ya, ada yang muakkadah, ada yang ghair muakkad. Ya, yang ghair muakkad ini kan begini, Rasulullah itu memang pernah melakukan, tetapi tidak sesering rawatib gitu. Nah makanya muncul hadis-hadis yang bicara tentang sholatul awabin, malah ada khasiat-khasiatnya kan. Kalau melaksanakan awabin maka akan begini. Nah baik Pak, saya akan singkat cerita di fikih mazhab Syafi'iyah. Misalkan yang itu Talibin, Muhammad Abu Bakar Satta. Malah di situ itu sholat awabin itu sebenarnya sholat setelah ba'diyah. Sebab kalau ba'diyah itu dia nempel rotibah. Lamun bapak ayat qobliyah ba'diyah pasti rawatib. Tapi kalau pamit ayat ba'diyah qobliyah berarti bukan rawatib. Sekarang awabin kira-kira rawatib apa bukan rawatib? Bukan. Maka di situ pernah melakukan 6 rakaat di situ. Maka muncul hadisnya Rasulullah pernah bicara begini-begini, izaja yang lain-lain. Baik, di Al-Azkar Imam Nawawi ini, Al-Azkar juga bicara begitu, 6 rakaat Pak. Tapi di luar yang ba'diyah. Tapi sebagian ashab Syafi'iyah, nah ini saya bicara fikih ya. Jadi tidak mesti pendapat imam itu mesti mutlak sama dengan pengikut Pak. Ini dikunci fikih Pak. Contoh begini. Bapak kutip Tajuddin As-Subki. Tajuddin As-Subki itu punya bapak, punya anak namanya Taqiyuddin As-Subki yang kemarin kata Pak Nanang bicara Talbis Iblis Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Tajuddin As-Subki ini sultan ulama. Lalu dia berbeda pendapat dengan imamnya. Siapa? Imam Syafi'i. Boleh? Boleh Pak. Contoh, Imam Syafi'i itu tidak ada istilah fidyah bagi orang yang meninggalkan sholat. La fidyata liman fata fis sholat. Tidak ada fidyah bagi orang yang melupakan sholat. Tapi siapa yang bicara begitu? Tajuddin As-Subki, saking ingin menolong orang. Terus Pak, aya jami gininya tedamang kan, repot, wales dugi ka pupus. Ditaros ke orang teh eta almarhum teh sabaraha dinten tenetepanana 4 dinten berarti 5 kali 4 sabaraha 20 waktu. Kata Imam Syafi'inya tidak bisa pakai fidyah. Tapi kenapa kita pakai fidyah? Pakai pendapat Tajuddin As-Subki Pak.
Gitu kira-kira Pak. Nah sekarang guru sekumpul atau Ahmad As-Sumbawani atau Sayyid Muhammad Al-Alawi ataupun Syekh Muhammad Yasapadani itu sama. Itu kalau terjadi begitu lakukan berdasarkan apa yang kita ketahui. Tidak persi memperdebatkan. Tapi kalau sholat maghrib menjadi 4 rakaat, ini jadi masalah. Sholat sunat itu kan begitu Pak. Maka di situ jika ulama begini, iya teh gening teu asuh sholat teh, maka di situ jadi sholat mutlak Pak. Contoh itu ya jaminya Pak, mas tahajud atos 12 rakaat Pak. Hajat 12 rakaat, tapi hoyong kena sholat tahun deui mutlak we kan gitu. Kira-kira begitu Pak. Sholat mutlak kan bisa Pak. Allahu Akbar. Sholat mutlak begitu aja gitu. Itu awabi nih Pak ya.